Closed doors, I'm a fool for your love. Gacha Review sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1073. Akhirnya hal yang sudah ditunggu sejak lama diungkap di chapter ini, yaitu flashback dari salah satu karakter paling penting alias Bartolomeo Kuma. Nah, tapi seperti biasa, pastikan tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana kita masih belum tahu nih apa sih judul dari chapter 1073 ini. Tapi beberapa hal yang dikatakan terkait chapter ini adalah kita akan mendapatkan flashback dari Kuma. Ya, tepat seperti apa yang sudah terbayang lah ya. Ketika momen sebelumnya Bonnie dia mau memegang Nikkyu dari memori Kuma ini, pasti sudah saatnya bagi kita semua untuk melihat ada apa sih dari ingatan Kuma itu. Mungkin banyak yang kurang suka sih dengan flashback seperti ini, tapi sudah cukup lama loh kita nggak mendapatkan flashback baru yang sangat dalam. Karena terakhir mungkin flashback yang saya ingat adalah flashback dari Kaido yang itu pun sangat tipis-tipis sekali, yang bahkan kita tidak banyak mendapatkan hal dari flashback Kaido tersebut. Untuk Kuma, saya berharap akan menjawab banyak hal yang sangat penting sih terkait hubungannya dengan plot ke depannya. Karena sadar atau tidak, karakter Kuma adalah karakter yang sangat-sangat penting sekali yang mengubah keseluruhan bajak laut topi jerami. Dimulai dari cara dia menyelamatkan mereka di Sabuni Archipelago dan melemparnya ke pulau yang sangat-sangat tepat sekali dengan spesialisasi dari masing-masing kru. Ya, tapi bahasan lengkap tentang Kuma akan kita bahas di satu video sendiri ya, karena bakal jadi mega teori nih, jadi pastikan subscribe biar tidak ketinggalan. Lanjut di chapter ini juga dikatakan jika kita akan mendapatkan pertarungan antara Stussy versus Lucci. Ya benar, dimana sebelumnya Kaku sudah tidur nyenyak digigit enak sama Tante Stussy, dan sekarang saatnya Stussy mengincar rob Lucci lagi. Kebayang gak sih kalian kalau jadi Lucci ini bakal kayak gimana? Dia terjebak bersama dengan seorang Yonko dan kru lengkapnya, yang bahkan manusia terpintar dunia pun yang juga menjadi musuhnya ada di sana dengan segala fasilitas Egghead yang dikontrol oleh Dr. Vegapunk. Dan tidak hanya itu, dikatakan di sini keempat Seraphim sebelumnya yang ikut naik ke dom atas ini, mereka mengelilingi atau mengepung rob Lucci, yang udah dipastikan kan ini keempat Seraphim aja udah sangat gila banget. Dan bahkan satu lagi klon sukses dari mantan kru bajak laut Rocks, yaitu Stussy. Wah, ini sih Lucci udah mati banget loh, MBL. Dimana dikatakan di chapter ini juga Sanji dan Franky yang sebelumnya keluar akhirnya sudah bergabung dengan tim Zoro dan Brook di sini. Mungkin itu juga ya alasan kenapa Seraphim berhasil mengepung Lucci, karena sebelumnya kita melihat Edison dan Lilith mereka pergi keluar untuk memerintah para Seraphim yang ada. Dimana fakta menarik lain yang kita dapatkan dari chapter ini adalah kita dikatakan melihat Kizaru juga di chapter ini. Ya, dimana spoiler sebelumnya ada semacam kesalahan jika yang muncul di chapter ini adalah Teach atau Kurohige, tapi katanya direvisi jika itu Kizaru dan bukan Kurohige. Yang memang mencurigakan sih jika Kurohige yang dimunculkan, apakah itu berarti Law sudah dikalahkan atau bagaimana. Tapi untuk Kizaru kita nggak tahu nih, apa dia sudah sampai di Pulau Egghead atau dia masih seperti sebelumnya berada di perairan dekat Pulau Egghead ini. Ya, lagi-lagi untuk menunggu jawaban ini kita harus tunggu versi scanlationnya. Dan di sini terungkap juga jika Stussy bukanlah pemakan buah iblis, melainkan dia ini termasuk ras spesial seperti Kuma. Yang sebenarnya tidak dikatakan secara pasti sih jika dia ini ras yang sama dengan Kuma, tapi intinya dia ini ras spesial lah, atau ras yang berbeda, sama seperti Kuma juga yang memiliki ras yang berbeda, tapi kita masih tidak tahu ras apa. Tapi dikatakan juga di sini jika Stussy ini cukup mirip dengan Seraphim, di mana dia memiliki darah buah iblis. Inilah yang sangat ambigu untuk spoiler kali ini, karena seperti yang kita bahas di video sebelumnya, memang ada kemungkinan jika Stussy bukanlah memakan buah iblis, mengingat One Piece ini memiliki berbagai ras yang tidak menutup kemungkinan adanya ras lain atau ras spesial yang bentukannya seperti Stussy yang mungkin mirip vampir lah. Yang bukankah vampir juga terkenal memiliki komplotan yang sangat banyak kan? Jadi tidak aneh jika mereka memiliki rasnya sendiri. Jadi sebenarnya untuk bagian ini sangat masuk akal sih jika dia bagian dari ras yang ada. Tapi dikatakan juga jika Stussy ini mirip Seraphim, yang apakah jangan-jangan ada green blood buah iblis di dalam tubuh Stussy? Tapi bukankah hal itu adalah penemuan baru yang dikatakan oleh Vegapunk yang baru diimplementasikan kepada
Seraphim. Nah itulah menurut saya bagian yang cukup ambigu dari spoiler yang kita dapat sekarang. Yang sebenarnya dengan ini semakin bertambah banyak nih ras-ras yang belum tuntas untuk pemberitahuannya. Untuk Elbaf dan Lunarian mungkin cukup banyak lah informasinya walaupun kita masih belum tahu backgroundnya seperti apa. Tapi masih ada ras lain yang menurut saya sangat mencurigakan. Contohnya adalah ras Oni yang dimiliki oleh Kaido dan Yamato. Kita masih belum tahu bentukannya gimana dan untuk jelasnya bagaimana karena akhirnya kita tidak mendapatkannya dari flashback Kaido. Lalu juga ada ras Kuma yang juga dia dikatakan ras spesial oleh Bone, tapi kita masih belum tahu ras spesial apa sih yang dimiliki oleh Kuma. Dan yang terakhir adalah ras dari Stussy yang dikatakan berbeda juga. Yang wah makin banyak ras baru nih yang sangat unik di serial One Piece ini. Padahal kalau diingat-ingat dari kata Big Mom, hanya ada 3 ras di kotanya yang belum ada. Dan pertama adalah Lunarian dan selanjutnya adalah Elbaf. Tapi yang ketiga ini kita masih belum tahu nih ras apa. Awalnya kita mengira jika ini adalah ras Oni dari Kaido, tapi apakah jangan-jangan ini adalah ras dari Kuma atau Stussy, kita juga masih belum tahu. Ya sebenarnya masalah ras ini sangatlah menarik sekali kan dan sangat penting di serial One Piece karena Oda selalu membawa hal beginian dari awal serial One Piece ada. Dimulai dari diskriminasi ke fishman, lalu juga ada ras suku panjang, leher panjang, dan banyak hal lainnya. Itulah sebenarnya yang membuat kenapa One Piece ini sangat beragam sekali. Dimana mungkin di sini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang cukup populer di kolom komentar saya, dimana banyak yang bilang jika Stussy ini karena dia cloningan maka dia tidak hidup dari kecil alias dari balita. Nah sebenarnya seharusnya itu menjadi pertanyaan kita semua karena kita memang masih belum tahu bagaimana Stussy ini diciptakan. Apakah dia benar-benar diciptakan dari kecil sekali dan akhirnya tumbuh besar seperti yang kita tahu sekarang, atau kloningan untuk Stussy bentukannya sama seperti kloningan Germa. Di mana kloningan dari Germa, mereka hidup langsung berusia 20 tahun karena katanya butuh 4-5 tahun untuk menumbuhkan manusia berumur 20. Tapi lagi-lagi untuk Stussy kita tidak tahu bentukannya bagaimana. Atau bukankah Seraphim saja dia ini masih anak-anak, jadi bukankah sangat wajar sekali jika cara yang digunakan oleh Match dahulu adalah menggunakan Stussy dari bayi dan makanya dia bisa tumbuh layaknya manusia normal seperti sekarang, berbeda dengan cloning-cloning yang ada di Germa Double Six. Jadi lagi-lagi untuk hal ini kita masih harus menunggu konfirmasi seperti apa dan tidak bisa langsung serta-merta dan menjudge orang-orang yang tidak sependapat dengan kalian ya. Nah jadi menurut kalian apakah ada kemungkinan jika karakter lain adalah cloningan yang dibuat oleh Match atau Vegapunk juga, di mana satu teori yang cukup terkenal adalah jika Bone adalah sebuah cloningan dan makanya itu alasan kenapa Vegapunk dan Kuma tidak membolehkan untuk Bone melihat isi memorinya karena mungkin dia akan sedih dan tahu jika dia bukanlah manusia asli melainkan sebuah kloni. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Nah serta buat kalian juga nih yang mau ningkatin status fashion wibu kalian, ada rilis baru dari DNA Merchandise, desain yang sudah ditunggu bertahun-tahun dan menjadi favorit dari mangaka kita yaitu Eiichiro Oda saat menggambar Gear 5 Luffy yang wadaw banget. Dimana di masa launching ini ada promo dari 150.000 menjadi hanya 99.000 saja. Dan ingat, ini untuk 56 pembeli pertama saja ya. Kenapa 56 bang? Iya dong, karena 56 ini berarti Gomu biar sesuai lah dengan kapten kita. Dimana untuk beberapa pembeli tercepat, kalian akan mendapatkan box poneglyph dan stiker-stiker yang unik juga. Untuk bahannya, kami menggunakan 24S dan ini adalah kaos premium ya, dengan sablon DTF impor. Jadi untuk kaosnya aman, suraman banget lah. Pembelian pun sudah bisa COD dan ada gratis ongkir di e-commerce kesayangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Miliki sekarang dan bergabung menjadi tim Gomu, aka Devil Nomi, dan tingkatkan status wibu kalian. Pembelian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.